Assalamualaikum sahabat Ambung, bertemu kembali. Di video kali ini saya mau berbagi sebuah pengalaman menarik atau tips menarik kepada teman-teman semuanya kaitannya dengan bagaimana caranya untuk mengontrol kebiasaan anak-anak. Ya, mungkin suka minta uang jajan, ya dikit-dikit jajan seperti itu ya. Teman-teman bisa menggunakan metode ini untuk mengontrol kebiasaan anak-anak jajan atau kebiasaan anak-anak minta uang seperti itu ya. Metode ini di samping untuk mengontrol hal tadi, ya, ini juga bisa teman-teman gunakan untuk mengedukasi anak-anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu mereka harus effort, mereka harus berusaha. Jadi ketika mereka minta sesuatu, mereka akan terpatri di dalam pikiran mereka bahwa mereka harus berusaha untuk mendapatkan hal tersebut ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini ada selembar kertas ya, kertas HVS ukuran A4 ya. Di kertas ini berisi kotak-kotak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ntar teman-teman kalau mau buat kotak-kotak seperti ini terserah, kotaknya mau dibuat 8, mau dibuat 5, mau dibuat 10 juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini juga ada kolom untuk menulis nama anak-anak seperti itu ya. Tulis tangan boleh, diketik juga lebih bagus seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan kotak ini ya? Caranya sangat gampang sekali teman-teman ya. Jadi ini nanti kembali ke kebijakan orang tua atau teman-teman ya. Jadi saya sampaikan yang saya praktekkan selama ini. Ini mudah sekali cara penggunaannya. Pertama, nanti teman-teman boleh sepakati di dalam keluarga kapan si anak atau anak kita berhak mendapatkan bintang. Atau teman-teman mau ganti dengan ikon lain boleh, misalnya lingkaran atau persegi atau gambar bulan juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan sesuai dengan keinginan atau kesukaan si anak-anak. Nah, nanti kita akan memberikan penghargaan kepada anak-anak berupa bintang ya di setiap perbuatan baik atau hal baik yang dia lakukan di hari itu. Misalnya hari itu dia belajarnya bagus, atau mengajinya, baca Al-Qur'annya banyak misalnya, atau dia membantu ibu misalnya ya. Jadi setiap kebaikan yang dia lakukan di hari itu maka kita ganjar dengan 1 bintang. Hari ini misalnya dia bantu ibunya cuci piring, dia dapat 1 bintang. Setelah itu bantu ibu cuci piring jam 9 pagi, ternyata jam 10 dia juga bantu ibunya nyapu di halaman depan. Jadi kita kasih bintang lagi. Atau setelah itu jam 9 malam dia belajarnya rajin banget, bagus banget. Nah, kita kasih tambahan bintang lagi. Artinya dalam 1 hari dia dapat 3 bintang. Nah, nanti teman-teman bisa buat kesepakatan. Untuk setiap 1 bintang itu bernilai berapa? Misalnya untuk setiap 1 bintang itu bernilai let's say 100 rupiah misalnya ya. Jadi ketika dia dapat 3 bintang berarti dia dapat 300 rupiah. Nah, nanti dari 300 rupiah itu dia boleh dikonversi di hari itu langsung, atau dia mau kumpulin dulu sampai misalnya ada 10 bintang. Ada 10 bintang berarti 1.000 rupiah. Nanti terserah kapan mau dia konversi, baru nanti kita tukar dengan uang rupiah. Boleh dibuat seperti itu ya. Nah, jadi setiap kebaikan itu diganjar dengan sebuah bintang. Atau teman-teman nanti boleh menyepakati ya, kebaikan-kebaikan seperti apa yang diganjar dengan bintang ya. Karena juga kalau di saya ya, yang saya perhatikan selama ini, kalau dia mengerjakan sholat itu nggak dapat bintang karena memang itu kewajiban dia sebagai muslim. Jadi ini di luar kewajiban dia ya. Kalau sholat ya nggak dapat karena memang itu kewajiban dia. Tapi di luar itu kita ganjar dengan bintang. Itu pola pertama yang bisa teman-teman gunakan. Itu tadi teman-teman metode pertama. Kemudian metode kedua dalam penggunaan tabel ini adalah metode target seperti itu ya. Nanti teman-teman misalnya boleh sisipkan beberapa hadiah di setiap 40 bintang misalnya. Ini ada es krim, ada sate, ada minuman, ada mainan juga ya. Jadi nanti teman-teman boleh sepakati dulu dengan anak-anak dia mau hadiah apa aja ya. Dia pengen apa aja.
nanti keinginan dia itu bisa dia dapatkan setelah mengumpulkan jumlah bintang tertentu. Misalnya seperti ini, dia pengen es krim, dia akan mendapatkan es krim ketika bintangnya sudah terkumpul 40 misalnya, ya. Jadi boleh dibuat metode seperti ini atau metode pertama yang saya sebutkan tadi, ya. Masing-masing metode tentu punya kelebihannya, ya. Kalau metode seperti ini mengajarkan anak untuk bersabar seperti itu, ya. Dia sabar menanti hingga sampai kepada target yang ingin ia capai seperti ini. Kemudian metode seperti ini juga dia akan mendidik dia untuk terus-terusan berbuat kebaikan karena dia punya target yang ingin dia capai, dan untuk mencapai target ini dia udah tahu caranya nih, ya. Daripada misalnya anak kita minta sesuatu tapi kita janjikan iya insya Allah nanti, itu kan jawabannya nggak pasti, nggak jelas, dan dia juga akan nanya tiap hari kapan mau dikasih hadiahnya, kapan mau dibelikan es krimnya. Tapi dengan ada target seperti ini, dia sudah bisa mengukur, ya, dia sudah mengukur apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan es krim ini. Artinya kalau dalam konteks ini dia harus mengumpulkan 40 bintang, artinya 40 kebaikan untuk mendapatkan es krim ini. Ya, pola ini jauh lebih adil, jauh lebih jelas ketimbang kita misalnya hanya kadang kan sebagai orang tua kita sering, ya, untuk meredam keinginan anak-anak kita sering bilang misalnya insya Allah nanti abi belikan atau insya Allah nanti ayah belikan seperti itu. Tapi nggak tahu kapan, dan dia juga masih bertanya-tanya, dan dia juga nggak puas dengan jawaban kita. Tapi dengan kita buat pola seperti ini, maka dia sudah bisa mengukur dia akan mendapatkan ini, ya, setelah mengumpulkan 40 bintang. Nah, kemudian keinginan berikutnya dia pengen beli let's say bakso goreng apa nih, Pak, sate misalnya, ya. Dia untuk mendapatkan ini harus mengumpulkan 40 bintang lainnya, ya. Dia kumpulin lagi, ya, untuk mendapatkan 40 bintang lainnya agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Ini juga sama seperti tadi, ya. Dia lebih terukur, ya, keinginan dia itu untuk mewujudkan keinginannya, ya. Sampai ke bawah kita lihat di sini, ya. Tapi kalau dibuat dengan metode tadi juga nggak apa-apa. Dia kumpulin bintang di sini. Misalnya dia punya 100 kolom di sini, maka dia akan dapatkan Rp10.000. Atau kalau menurut teman-teman ini terlalu ketat misalnya, ya teman-teman boleh longgarkan kembali aturannya. Misalnya teman-teman ya tinggal disepakati aja kebaikan-kebaikan seperti apa atau kegiatan-kegiatan seperti apa yang bisa diganjar dengan bintang, ya. Seperti ini nih. Misalnya dia bantu adiknya, kalau saya praktekkan selama ini, kalau dia ngajinya bagus, kemudian belajarnya bagus, kemudian bantu orang tua, terus ngajarin adiknya, terus apa lagi ya, bantu ibunya misalnya, nah, ini juga bisa diganjar dengan bintang, dengan hadiah-hadiah lain yang bisa membuat dia lebih jelas kapan keinginan dia bisa diwujudkan, ya. Ini punya adiknya, kalau itu punya kakaknya sebelah sana tuh, ya. Lebih cepat si kakak sih. Nah, jadi saya merasakan efek yang luar biasa dari menerapkan metode ini, ya. Apalagi misalnya biar agak misteri dikit, teman-teman boleh ganti icon di sini dengan icon kotak misteri, misalnya kotak plus tanda tanya, berarti hadiahnya misteri, seperti itu. Bisa diganti seperti itu agar anak-anak lebih termotivasi untuk berbuat kebaikan. Nah, dan manfaat dari membuat ini semua adalah pertama, kita bisa meredam kebiasaan anak-anak yang hobi dikit-dikit minta jajan, dikit-dikit minta uang, dikit-dikit pengen beli ini, dikit-dikit pengen beli itu, seperti itu kan. Itu bisa kita redam dengan pola ini. Ini bisa menghemat 10, 20 ribu, 30 ribu setiap harinya, ya. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi juga sebagai media untuk mengedukasi anak-anak bahwa untuk mendapatkan yang dia inginkan, dia harus berusaha. Ya, tentu dalam konteks ini ya berusaha dengan apa yang dia mampu, seperti itu, ya. Dan ini juga tidak memberatkan anak-anak. Mungkin di awal-awal waktu saya terapkan ini, ya, anak-anak saya juga tidak dalam keadaan dikit-dikit minta jajan, tapi lebih kepada yang saya bilang tadi,
kadang ketika anak minta sesuatu, saya selalu bilang insya Allah, nggak pasti seperti itu ya. Jadi dengan cara seperti ini, si anak sudah bisa mengukur kapan dia akan mendapatkan keinginan dia ya. Dan kita sebagai orang tua pun juga udah bisa siap-siap nih. Misalnya dia udah di sini nih, tinggal 10 kebaikan lagi ya, kita udah bisa prepare uangnya seperti itu. Itu beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menerapkan pola seperti ini ya. Banyak lagi pola-pola lain yang saya praktikkan selama ini untuk mengedukasi anak-anak. Insya Allah akan saya share di channel YouTube Sahabat Nabugiri. Jadi jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.